Shalom. Kayaknya kita kurang kompak deh kakak-kakak, sekali lagi ya. Shalom. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Kakak-kakak yang di sini apa kabarnya? Luar biasa. Yes, sudah sehat. Yes. Adik-adik yang di rumah jangan mau kalah dong. Nah, adik-adik, kita kan akan memulai lagi ibadah, ya kan kak? Setelah 1 minggu, sekarang kita ketemu lagi untuk ibadah online. Tetap semangat kan? Tetap sukacita kan? Oke, adik-adik yang cantik yang manis, sekarang duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau semuanya dalam sikap saat teduh. Ayo cepat, udah? Nah, sekarang duduk yang manis, lipat tangannya, kita saat teduh. Amin. Oke adik-adik, kalau sudah saat teduh, masih dalam sikap duduk, belum main-main lagi. Panggil adiknya yang kalau masih ada yang di belakang boleh dipanggil, atau kakaknya yang masih di belakang, ayo dipanggil. Karena kita udah memulai ibadah, gak ada lagi waktu main-main. Udah, kalau udah duduk semua yang manis, kakak mau semuanya lipat tangannya, kita angkat satu pujian, lingkupiku. Jangan ada lagi yang ganggu kakak adiknya, duduk yang manis, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat apa yang boleh kami nikmati, buat apa yang boleh kami lihat Tuhan. Dimana pada hari ini Tuhan Yesus kami masih ibadah online. Biar Tuhan tetap memberikan kami semangat, sukacita Tuhan, baik itu buat kami guru-guru sekolah minggu dan juga
juga buat adik-adik yang di rumah. Tuhan juga tetap memberikan sukacita buat adik-adik kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena kami hanya ingin memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, tidak boleh loyo. Karena di siang hari kita harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mengangkat pujian, kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Kita angkat pujian dari setinggi-tingginya langit. Ayo anak-anak, semangat ya! Oke anak-anak, bagaimana tadi, semangat kan? Udah keluar belum keringatnya untuk memuji Tuhan? Nah sekarang lebih mantap lagi, kita masih tetap bergoyang untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari sayang sayang disayang.
mungkin sudah mengeluarkan keringat. Sekarang kita duduk manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kusiapkan Hatiku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang berisik ya adik-adik ya. Jangan makan-makan kue dulu. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggumu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang mereka terima itu selalu tertanam di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, sudah duduk manis semua kan? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba dulu buka Alkitabnya. Alkitabnya sudah ada belum di tangan? Nah, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka pada nats Alkitabnya Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, tentang tema kita hari ini adalah tunas keadilan pada Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Adik-adik tahu nggak tunas itu apa sih? Nah, adik-adik nggak tahu ya? Adik pernah lihat tunas nggak? Sebelum tunas muncul kan ada biji. Nah, kalau ada biji kan mulai muncul tunas. Nah, tunas itu secara sederhana merupakan bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh. Nah, ini ibaratnya seperti tunas pada tanaman. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, di dalam Yeremia itu adalah seorang nabi. Dia bertugas di Israel bagian selatan. Dia itu seorang imam dan dia dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi Yeremia ini seorang nabi yang benar-benar Tuhan percayakan untuk membawa setiap umatnya untuk mengenal Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan apa kata Yeremia. Dan bahkan rajanya sendiri juga kan untuk mengajak bangsa Israel untuk tidak datang kepada Tuhan. Tetapi Yeremia tetap percaya sama Tuhan. Dia membawa setiap bangsa Israel untuk mereka lebih sungguh-sungguh. Di saat mereka tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengutus Yeremia. Nah, adik-adik tahu nggak? Saat Yeremia itu dia berdoa untuk membawa umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong dia. Tuhan menumbuhkan suatu tunas keadilan, yaitu siapa? Yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, tahu nggak adik-adik? Domba-domba yang tersesat itu, bangsa Israel itu melakukan suatu hal yang tidak baik. Melakukan perkataan yang tidak benar, malas juga. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Jangan mau seperti bangsa Israel yang hatinya keras. Nah, adik-adik harus menunjukkan suatu perbuatan yang baik. Nah, suatu perbuatan yang baik kita menumbuhkan seperti tunas keadilan. Tunas keadilan itu yaitu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu ada dalam setiap hati adik-adik sekolah minggu. Nah, karena apa tunas keadilan itu muncul? Karena adanya Yesus yang lahir di muka bumi ini yang Tuhan percayakan untuk bangsa Israel boleh percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi melakukan dosa, tapi mereka mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti
banyak melakukan hal yang tidak benar seperti tidak jujur, tidak setia, dan bahkan kalau disuruh orang tuanya marah-marah. Ada nggak di sini yang suka marah? Wah, pasti ada ya. Nah, adik-adik, kita itu harus mau lebih lagi sungguh-sungguh karena adik-adik adalah tunas kehidupan, tunas keadilan yang sudah Tuhan percayakan buat adik-adik. Karena Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan percayakan kepada kita adik-adik. Sekarang kita bersyukur dek. Tunas yang adil itu ditumbuhkan oleh Tuhan kepada adik-adik. Supaya kita mengalaminya, merasakan keadilannya itu. Keadilannya seperti apa? Banyak yang keadilan yang kita terima. Bagi Daud saja Tuhan sudah lakukan bagi anak-anak sekolah minggu. Namun Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, yaitu Yesus. Yesus sendiri menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, adik-adik jangan lagi melakukan hal yang tidak baik. Karena kita harus lebih lagi taat setia. Bahkan di dalam keadilan ini, kita harus bicara hormat sama orang tua, sama orang lain. Kita bisa menguasai diri, bahkan peduli sama sesama, sama teman, bahkan sama orang lain. Adik-adik masih suka bohong nggak? Masih suka melawan orang tua ya? Atau kalau diberikan nasihat tidak mau dengar? Nah, itu tidak harus dilakukan. Tapi adik-adik harus melakukan yang baik. Nah, seperti Yeremia, dia bisa membawa bangsa Israel untuk mengenal Tuhan karena Kristus Yesus yang sudah ada di tempat di mana Yesus bangkitkan bagi orang-orang yang percaya, supaya tidak ada lagi orang yang berdosa, supaya tidak ada lagi orang yang mengeraskan hatinya, karena ada kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kita. Jadi adik-adik harus tetap setia di dalam Tuhan. Dan adik-adik adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Supaya kita tidak melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita nggak dihukum Tuhan. Kalau kita dihukum Tuhan kan, adik-adik mau nggak dihukum Tuhan? Wah, kalau dihukum Tuhan ngeri kan adik-adik kan? Nah, jadi adik-adik harus lebih sungguh-sungguh. Bahkan adik-adik boleh tampil beda dengan orang-orang di sekeliling dan di sekitar kita. Bahkan Tuhan memberikan suatu berkat yang luar biasa bagi adik-adik sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati. Walaupun tetap ibadah online, adik-adik tetap beribadah online dan tetap berdoa di rumah ya. Harus tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua juga, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Oke adik-adik, terima kasih hari ini firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk tutup matanya ya. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat firman Tuhan hari ini tentang tunas keadilan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menumbuhkan tunas-tunas keadilan di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk mereka boleh sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dan tidak lagi melakukan hal yang tidak benar. Di saat mereka Tuhan melakukan suatu kesalahan, Tuhan tegur dengan kasih Tuhan sehingga mereka boleh memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Bahkan mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka dan bagi teman-teman mereka ya Tuhan. Kami percaya karena Yesus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, Tuhan berkati ya. Shalom adik
adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita mau ambil dari Mazmur 98 ayat 2 yang bunyinya, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Sekali lagi, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Oke, jangan lupa dihafal ayat hafalannya dan divideokan dan dikirim ke grup orang tua ASM GKPI Bandar Lampung. Kakak Christine tunggu, shalom. Oke adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firmannya? Bagus kan? Nah, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menjadi tunas yang baik, harus bertumbuh dengan baik, tidak boleh nakal lagi, tidak boleh cengeng, tidak boleh bandel ya adik-adik ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa.
dititipin ke mamanya. Nanti mamanya boleh kasih ke kakak-kakak yang ada di belakang ya adik-adik ya. Oke, kode persembahan semua masih duduk yang manis. Oke anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita di siang hari ini, kita kembali angkat pujian dengan judulnya lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, bahkan untuk adik-adik sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Bapa kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun dalam keadaan online. Biarlah Bapa, ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan tidak mengurangi sukacita kami untuk bisa terus bersorak-sorai dan memuji muliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami di sini mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sedang mengikuti sekolah online. Tuhan yang selalu sertai mereka, biarlah mereka Bapa dalam belajar mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah sekolah mereka masing-masing. Mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua, terlebih menjadi kebanggaan. Kami juga mau berdoa Bapa yang baik buat orang tua adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang sertai mereka, berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, bahkan Tuhan juga yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan yang selalu sertai keluarga mereka, sehingga keluarga adik-adik kami boleh menjadi sukacita dan menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan di lingkungannya.
Kami juga mau berdoa Bapa buat guru-guru sekolah minggu dan juga tim IT yang menjadi pelayan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami hati hamba, untuk boleh kami semakin menghamba untuk melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sehati, sepikir, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami, terkhusus untuk pelayanan sekolah minggu, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Kalau saat ini kami masih terus berdoa Bapa menggumuli bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan damai sejahtera atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh segera pulih Bapa dari virus corona, dan kami boleh menjalankan kehidupan normal seperti biasanya, sehingga kami yang rindu akan datang memuji muliakan nama-Mu ke rumah-Mu yang suci, ke gereja-Mu, dapat kembali berkumpul bersukacita ke gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan tadi itu boleh menjadi kesenangan bagi nama-Mu saja. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap sehat, tetap semangat dalam memuji Tuhan. Kita akan ketemu minggu depan. Shalom. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kenal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang tidak fana, tetapi dari benih yang tidak
fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin.